Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kami dengan judul sensor suara yang beranggota kelompok Muhammad Rehan dengan NIM 2417008 dengan rekan saya. Saya Nofrian Ramadan dengan NIM 24170016. Nah, kita lanjut. Apa itu sensor suara? Definisi dan komponen utama. Sensor suara adalah perangkat yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Ini memungkinkan mesin untuk mendengar dan menafsirkan suara di lingkungan sekitarnya. Mereka adalah jembatan antara dunia akustik dan elektronik. Komponen utama: 1. Diafragma, bergetar saat tekanan gelombang suara. 2. Transducer, mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik. 3. Sirkuit kondisi sinyal, memproses dan memperkuat sinyal untuk penggunaan lebih lanjut. Selanjutnya, fungsi sensor suara dari keamanan hingga hiburan. Yang pertama, keamanan dan pengawasan, mendeteksi alarm atau teriakan untuk sistem keamanan. Yang kedua, kontrol suara dan asisten, mengaktifkan ucapan pada smartphone, speaker pintar, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, rekaman dan hiburan, menangkap tinggi untuk musik, film, dan podcast. Yang keempat, medis dan diagnostik, mendengarkan detak jantung, pernapasan, atau suara internal tubuh lainnya. Dan di sini kita akan mengenal simbol sensor suara dalam diagram elektronik. Dalam diagram elektronik, sensor suara sering dipresentasikan dengan simbol khusus yang menunjukkan fungsinya sebagai transducer akustik. Memahami simbol ini penting untuk membaca dan merancang sirkuit elektronik. Simbol umumnya yaitu yang pertama, simbol mikrofon, menyerupai lingkaran dengan garis diagonal atau tanda panah. Yang kedua, variasi simbol, terkadang disertai dengan tanda panah yang menunjukkan arah gelombang suara atau keluaran sinyal listrik. Nah, kita lanjut. Prinsip kerja sensor suara. Bagaimana gelombang diubah menjadi sinyal? 1. Gelombang suara tiba. Gelombang suara menyebabkan perubahan tekanan udara mengenai diafragma sensor. 2. Diafragma bergetar. Perubahan tekanan membuat diafragma bergetar mengikuti pola gelombang suara. 3. Getaran menjadi sinyal listrik. Getaran ini diubah oleh transducer, misalnya elemen kapasitor atau piezo elektronik, menjadi sinyal listrik yang sesuai. 4. Preprosesan sinyal. Sinyal listrik kemudian diperkuat dan difilter untuk menghilangkan kebisingan, siap untuk diinterpretasikan oleh sistem. Untuk selanjutnya, pembahasan materi oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Karakteristik sensor suara, sensitivitas, rentang, frekuensi, dan respon. Yang pertama, sensitivitas menentukan seberapa baik sensor dapat menangkap suara lemah, diukur dalam MV per MA. Yang kedua, rentang frekuensi, jangkauan frekuensi suara dapat dideteksi, misalnya 20 Hz, 20 kHz untuk mendengar manusia. Yang ketiga, respon, bagaimana bereaksi terhadap perubahan suara termasuk respon transient dan respon frekuensi datar. Yang keempat, directivity, pola arah sensor dalam menangkap suara, misalnya omnidirectional, unidirectional, dan lain-lain. Jenis-jenis sensor suara dan aplikasinya. Yang pertama, mikrokondensor. Sensitivitas tinggi, respon frekuensi lemah, digunakan dalam rekaman audio, radio, dan pengukuran akustik. Yang kedua, piezoelectric, menggunakan kristal yang menghasilkan voltage saat bergetar, ideal untuk dideteksi getaran ultrasonik dan sistem keamanan. Yang ketiga, mikrofon dinamik, kokoh dan tahan lama, baik untuk panggung dan lingkungan bising. Prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, MEMS mikrofon, ukuran kecil, biaya rendah, digunakan luas di smartphone dan perangkat portabel. Contoh rangkaian sederhana sensor suara, detektor suara. Rangkaian detektor suara sederhana dapat dibangun untuk menyalakan LED saat mendeteksi suara di atas ambang batas tertentu. Komponen utamanya yaitu pertama, mikrofon elektret sebagai sensor utama. Kedua, OP-AMP LM358 untuk memperkuat sinyal audio yang lemah. Yang ketiga, potensiometer untuk mengatur ambang batas sensitivitas deteksi suara. Yang keempat, transistor BC547 sebagai saklar untuk menggetarkan LED atau lampu. Yang kelima, light indikator visual atau suara deteksi. Sinyal dari mikrofon diperbuat dibandingkan dengan ambang batas, dan jika melebihi LED akan menyala. Aplikasi inovatif sensor suara dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, asisten suara pintar, mengaktifkan perangkat rumah tangga melalui perintah suara. Yang kedua, pembatalan kebisingan aktif, teknologi di handphone dan mobil untuk mengurangi suara bising lingkungan. Yang ketiga, pemantauan kesehatan, deteksi denturan atau batuk atau pola tidur yang tidak biasa. Yang keempat, sistem penentuan bayi, memberi atau memberitahu orang tua jika bayi menangis. Yang kelima, parkir otomatis menggunakan sensor ultrasonik, jenis sensor suara untuk mengukur jarak. Kesimpulan dan proses masa ke depan sensor suara. Sensor suara telah mempromosi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Memungkinkan perangkat merespon dunia akustik di sekitar kita. Masa depan. Yang pertama, integrasi AI. Sensor suara akan semakin cerdas dengan kemampuan pembelajaran mesin untuk analisis suara yang lebih kompleks. Yang kedua, miniaturisasi. Ukuran sensor yang semakin kecil memungkinkan aplikasi baru di perangkat lebih ringkas. Yang ketiga, different energi. Pengembangan sensor yang lebih hemat untuk perangkat load yang bertahan lama. Sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.